di Rabu yang lalu. Kemarin saya sampaikan dalam surah Al-Baqarah 280 firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua fis-silmi kaffah, dalam agama Islam itu secara sempurna, secara menyeluruh, semuanya, tidak boleh sedikit-sedikit. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Kemudian saya hubungkan dengan sebuah hadis qudsi, firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala, yang berfirman Allah SWT itu tabarak, maka tabarak li ibadati, beribadahlah sepenuhnya kepadaku, kata Allah. Amla'u qalbaka ghina, akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan, dengan ketenangan, dengan hati yang enjoy. Wa amla'u yadaika, kedua tangan kalian itu ghina, rizqa, dan aku penuhi kedua tangan kalian itu rezeki. Dari hatinya tenang, rezekinya melimpah. Tapi yang kedua, ya Adam, wahai anak Adam, la tubaidni, janganlah engkau menjauh dariku. Fa'amla'u qalbaka faqra, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran, dengan rasa tidak enak, dengan serba kekurangan. Wa amla'u yadaika sudah, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Kalau bisa kita berusaha dalam melaksanakan sebuah perintah Allah dan Rasulnya, benar-benar kita laksanakan semaksimal mungkin, dan sekhusyuk mungkin. Kita cari dalil-dalilnya, jadi kita kerjakan, termasuk bulan puasa ini yang kita bahas. Kemarin saya sampaikan dari hadis usia, hadis-hadis yang sehubungan dengan puasa ataupun adab-adabnya. Yang pertama mengenai niat. Niat itu wa malam yajma isyam qabla al-fajr fala siyam. Siapa yang tidak mengumpulkan niat berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi niat itu malam sebelumnya harus kita baca. Batasnya fajar. Sedangkan malam dibagi, boleh pertama, awal, tengah, akhir, boleh. Asalkan tidak sampai subuh. Itu boleh. Kemudian niat itu dibaca ada macam dua. Ada sekali niat 1 bulan, ada yang setiap malam kita niat. Jumhur berpendapat yang kuat itu yang tiap malam kita niat. Dalam banyak alasannya, kita puasa siangnya, kemudian matahari menjelang maghrib kita berbuka. Besok akan mengawali puasa kembali, baru adanya niat lagi. Itu jadi adab yang pertama. Nah, setelah niat, malam itu niat. Kemudian berikutnya, kegiatan berikutnya itu adabnya itu makan sahur. Lah makan sahur ini kalau bisa jangan sampai diremehkan. Kita jangan sampai kalah dengan anak-anak yang mungkin dakwahnya itu dakwah tidak dengan pakai ilmu, tapi dengan akal. Contoh, kalau tahun kemarin itu sahur, enggak sahur sakarepmu, ada itu. Itu sekarang diambil juga masih. Sahur, enggak sahur sakarepmu, ketemu gue, kalau sing rasamu dhewe gitu. Itu kalau di dalam hadis itu ada itu perintah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man arada, barang siapa yang ingin hendak ayasuma untuk berpuasa, fal yatasahhar. Ini fal yatasahhar itu ada lamul amr. Lamul amr itu lam perintah, tapi perintahnya tidak keras. Artinya lias sahar, hendaklah makan sahur. Bisyai'in, walaupun dengan sedikit saja, dengan apapun saja. Nah, ini bentuk perintah di sini, walaupun tidak sampai wajib, tapi jumhur seluruh ulama, kebanyakan ulama itu mengatakan sunnah muakkidah atau sunnah muakkad. Jadi sunnah yang sangat dikuatkan. Bahkan Rasulullah SAW itu wanti-wanti jangan sampai salah seorang
ada berkatnya. Nah, kalau Nabi kemudian berpesan, wanti-wanti terhadap umatnya, fala tad'uhu, maka janganlah kalian meninggalkan makan sahur itu. Apa kata utamanya? Di situ ada kita diberi target, diberi semangat oleh Rasulullah SAW supaya kita tidak meninggalkan. Fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, walaupun salah seorang di antara kalian itu sekedar menekuk setekuk air. Nah, saking sedikitnya Pak, sempatkan sahur itu jangan sampai ditinggalkan, walaupun hanya minum setekuk air saja, gelap gitu saja. Yang penting kita makan sahur. Nah, di penghujung hadis ini, wah ini yang fadilahnya. Eman-eman kalau kita tinggalkan. Fa innallaha azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla wa malaikatahu, serta malaikat-malaikatnya yusalluna, mereka itu yusalluna, bersolawat kepada siapa? Kepada kita yang makan sahur. Itu alat mutasahhirin di dalam hadis ini. Allah seluruh malaikatnya, bukan hanya satu malaikat, yusalluna ada mutasahhirin terhadap orang-orang yang sahur. Bagaimana sholawatnya Allah terhadap kita? Kalau kita makan sahur, Allah itu menyebut-nyebut hamba yang makan sahur. Seluruh hamba yang makan sahur itu disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat di langit satu sana. Wah, inilah hambaku jamaah Masjid Ar-Rahman itu makan sahur semua di hadapan malaikat, sambil memberikan rahmatnya. Wah, diturunkan rahmat kepada kita. Itu sholawat Allah kepada orang yang makan sahur. Dan malaikat seluruh malaikat itu gimana sholawatnya kepada kita yang makan sahur? Ketika malaikat itu kalau sholawat kepada kita yang makan sahur, yang pertama malaikat itu memohonkan ampun atas segala dosa kita. Yang kedua, mendoakan kita. Doa apa? Malaikat itu tidak pernah maksiat. Jelas malaikat itu mendoakan kebaikan buat kita. Apa yang jadi keinginan kita, apa yang jadi kekurangan kita. Kita niatkan sudah. Kita niatkan makan sahur dengan harapan tidak meninggalkan perintah Rasul, dengan kita harapkan akan diberi balasan oleh Allah seperti yang disebutkan ini. Kita lakukan dalam hati kita, biar benar-benar turun kepada kita. Ini sehubungan dengan sahur. Kemudian kalau di zaman Rasulullah SAW, khusus di bulan puasa, ada dua adzan. Ini ada sebuah hadis ini. Idza adzana Bilal, apabila Bilal itu mengumandangkan adzan, fakulu wasrabu, makan dan minumlah. Masih boleh makan minum. Kalau yang adzan itu Bilal bin Rabah. Tapi hatta yu'adzina, sampai mengumandangkan adzan itu siapa? Ibnu Ummi Maktum. Nah, sahabat Rasulullah yang buta ini, suaranya enak. Sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan, itulah batasnya kita makan sahur. Kalau adzannya Bilal mungkin masih membangunkan orang-orang yang belum sahur, atau membangunkan orang-orang yang ingin berbuat baik di saat waktu sahur. Kalau kita mau jadi penduduk surga itu amalannya ketika waktu sahur. Wabil ashari, di waktu sahur itu hum yastaghfirun, mereka itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya jam 3 itu sudah kita bagus, mohon ampun kepada Allah sampai mungkin jam 3:30 atau jam 4 langsung 4 kita makan sahur. Kalau fajarnya jam 4. Ini sebuah hadis teman-teman kalau kita tinggalkan. Dan kemudian ada beberapa keutamaan juga. Hadis yang pertama, tasyabbahu fa inna fi syuhuri barokah. Bersahurlah kalian semua karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Sudah tadi. Yang berikutnya wasbaru sudah. Sekarang yang kedua, setelah makan sahur kita berpuasa sehari penuh, baru ketika matahari terbenam kita sudah mulai iftar. Iftar itu berbuka. Jadi adab yang kedua di sini iftar, makan
untuk membuka puasa. Ini ada hadis yang pertama, kalau Rasulullah SAW, karena ashabu Muhammadin adalah seluruh sahabat Muhammad SAW, ajaran nasi iftar, manusia yang paling cepat ajar itu roda, gelendeng itu berarti cepat. Jadi seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW itu ketika berbuka itu mempercepat. Artinya tidak lama-lama. Begitu mendengar suara adzan, kalau dalam katanya adzan, jadi langsung membatalkan. Jadi langsung. Iftaran wa'at ta'ahum suhuro, dan mengakhirkan syahur. Jadi kalau kita ikuti coba Ustaz, ini sebuah dasar. Jadi kalau ada waktu kita berbuka disegerakan, waktu sahur kita kalau bisa kita atur seakhir mungkin. Tapi jangan terlalu mepet-mepet. Kalau mepet-mepet nanti keburu fajar. Ini hadis yang berikutnya. Kemudian la yalzamu ummati ala sunnati. Senantiasa umatku itu ala sunnati, berada di dalam sunnahku. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau bisa jangan keluar sana. Ada juga di sini. Senantiasa umat itu berada dalam sunnahku, malam tantahi, selama tidak menunggu fitriha nujuma, ketika mau berbuka menunggu keluarnya bintang, artinya ngulur. Begitu ada tanda maghrib sudah saya kuat saja, nggak boleh, jadi nggak nyulak. Ini ya, kita lanjut aja biar tidak lama. Yang berikutnya la yazal nas bi khair. Senantiasa manusia itu mendapatkan satu kebaikan ma'ajjalul fitrah, selama ia menyegerakan berbuka. Yang ketiga itu tampak dinul itu menang, atau menang artinya itu selama kita menyegerakan berbuka. Din ini tampak dikerjakan oleh seluruh manusia, bahkan orang yang non-muslim itu melihatnya takut. Karena apa? Kita itu menyegerakan berbuka sehingga Allah membuka hati-hati kita, dan orang-orang kafir itu takut dengan umat Islam. Artinya, sebegitu serentaknya umat Islam sangat seperti itu. Bahkan ketika di Mekah sana ada orang yang sekian ribu orang itu kok manut dengan satu pimpinan, yaitu imam sholat. Akhirnya orang muslim itu masuk Islam gara-gara isu seperti itu. Itu hikmah-hikmah di antara dibalik Islam yang berbeda. Hadis berikutnya ini merupakan kebiasaan Nabi. Tadi termasuk dalam sebuah hadis salah min akhlaqin nubuwah. Ada 3 macam yang merupakan kebiasaan bukan hanya Nabi kita ketemu Anbiya al-Habib Muhammad SAW, tapi al-Anbiya seluruh nabi-nabi itu punya kebiasaan apa? Takjilul iftar, yang menyegerakan berbuka. Wa takhirul suhuri, dan ia untuk mengundur atau mengakhirkan sahurnya. Wa wada'ul yamini ala shimali fi sholati, dan seluruh anbiya itu membiasakan menaruh tangan kanan alas shimal, di atas tangan kiri fi shodri, di dada. Kalau sholat semua para nabi itu seperti itu. Ini dalam sebuah hadis ini. Dan di bab ini yang terakhir, Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuktiru qabla an yusolliya. Ini cara kita untuk berbuka adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuktiru, beliau berbuka qabla an yusolliya, sebelum beliau menunaikan sholat. Nah, ini yang ikut sunnah. Ala rutobah, itu dalam rutob itu kurma yang baik. Biasanya yang pernah ke Mekah ini, saya belum tahu. Sekarang itu harganya mungkin 1 juta lebih. Jadi mahal. Jadi kalau bisa seperti pakai itu. Yang kedua, kalau tidak punya rutob, matang merah. Merah itu kurma yang agak matang yang umum di sini. Kalau tidak bisa asal salati mimma, dan pakai seteguk air putih saja. Itu yang pertama. Setelah itu menunaikan ibadah sholat. Baru yang kedua itu kita iftar yang sebenarnya. Sebenarnya kalau satu tekuk air itu sudah dinamakan berbuka. Kalau Indonesia terutama bagian Pancasila ada makan sekolah. Ini sebuah hadis yang sehubungan dengan berbuka. Dan yang kedua,
ini ada beberapa amalan yang lebih dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama itu memperbanyak sedekah. Dan sedekah ini alhamdulillah di sini itu kemarin saya ngomong dengan Mas Fitra itu seluruh yang bersedekah itu seluruh sampai ada kita adakan sahur bersama. Alhamdulillah. Ini dana saya sebagai kepala bidang dakwah ini lebih giat lagi nanti mengaturnya. Insya Allah bulan puasa yang akan datang kuliah subuh ini kita jadikan rutin untuk laki-laki. Masa kalah dengan perempuan. Walaupun hanya sekedar 10 menit, 14 jam kita adakan rutin saja. Baru kali ini Pak saya di beberapa masjid itu saya ngisi tidak ada yang subuh 2 kali, tidak ada. Paling kajian nanti. Baru di Ar-Rahman sini. Ya perlu kita pupuk nanti dan seterusnya. Apa keuntungan sedekah itu? Rasulullah SAW bersabda, "Man aftara sha'iman." Siapa orang yang aftara sha'iman, memberi makan orang yang berpuasa. Aftara itu makanan pembuka orang yang berpuasa. Jadi kalau saya berpuasa, apa yang saya makan terlebih dulu itu namanya aftara. Nah, siapa orang yang bisa memberi makan seperti itu, kata Nabi, kana lahu mislu ajrihi, adalah baginya seperti pahalanya. Ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun tidak. Jadi artinya kalau saya diberi makan, yang memberi makan itu di samping oleh pahalanya sendiri dapat pahala puasa saya tanpa mengurangi pahala saya. Itu jadi apa sudah? Jadi tapi yang penting di sini Pak, aftara orang yang memberi makan pembuka makan orang yang berpuasa. Kita lihatkan seperti itu kalau kita menaruh takjil, ya Allah saya lihat untuk memberi iftar, membuka makan orang yang berpuasa. Alasan kalau seperti itu. Dan yang terakhir itu yang ditekankan membaca Al-Quran. Masih ada waktu. Membaca Al-Quran ini jangan sampai diremehkan, ini jangan kita di dunia itu yang jadi keinginan itu cepat tercapai. Nah, kalau bisa darusan itu latihan. Kita latihan di masjid sering mulai jam 5 sampai malam. Nanti kebiasaan di rumah jangan ditinggalkan. Rumah itu punya 2 hal. Nawiru manazilakum, kata Rasulullah SAW. Cinari manazil, manzil itu tempat singgah. Rumah kalian semua. Bisolati, kalau laki-laki sholat sunat. Wa qiraati Quran, dan bacaan Al-Quran. Nah, kalau kita sudah terbiasa, jadi tiap waktu kita baca, tiap ada waktu yang di rumah kita latihan membaca di rumah. Dan insya Allah apa yang jadi keinginan kita akan mempelajari. Ada sebuah contoh, Pak? Boleh ada waktu? Ada sedikit saja. Oh, belum jam 5. Ini namanya Rudi. Rudi ini orang cerdas. Orang cerdas Asia nomor 1. Akhirnya dia dikirim ke Jerman. Di Jerman itu kok Belanda jadi orang nomor 3. Akhirnya namanya orang cerdas. Kalau kalah itu tidak enak artinya. Tapi saingan bagus. Kok bisa saya kalah? Apa teorinya? Saya tanya dulu. Akhirnya ditanyakan oleh yang Pak Rudi. Terus tanya, ya, wahai saudaraku, apa rahasia kalian? Kok bisa jadi nomor 1 dan 2? Apa kata? Yang nomor 1 itu dan nomor 2 laki dan perempuan. Wah, tidak saya kasih tahu. Nanti kalau saya kasih tahu, kamu mengatakan saya. Ya, kalau saya kasih ya nggak apa-apa. Ya sudah, akhirnya Pak Rudi ini kembali. Ini masa punya. Perlu saya ketahui di sini. Yang saya jadikan contoh ini orang 2 yang jadi nomor 1, 2 ini non Muslim, non Muslim. Nah, akhirnya ini berembuk. Apa sih kelebihannya Rudi kalau kita tahu teori kita berembuk? Ya kalau gitu ya dapat bisa kita kasih tahu saja. Ya nanti kalau kita pamit kita cari tahu. Akhirnya ketemu di Rudi kali ya. Wah, Rudi kesini kemarin. Setelah dekat
kemarin kamu kan tanya, apa rahasianya kami bisa jadi nomor 1 dan 2? Iya, belum, katanya tidak dikasih tahu. Sekarang saya kasih tahu. Ini baiklah, tidak apa-apa. Ternyata setelah kasih tahu, ya sudah saya dengarkan lagi. Saya kebiasaan saya apa? Bisa nomor 1 dan 2. Kami berdoa ini. Yang pertama, kami jam 1/3 malam itu bangun. Tidak itu nih, saya bangun mandi sebersih mungkin. Kemudian setelah mandi, saya ambil pakaian terbaik, pakai wangi-wangian. Kemudian saya baca Al-Quran. Lupa, non-muslim. Dan anehnya ini orang Bani Israel yang sekarang nembak saudara kita di Palestina. Ini dulu. Kamu baca Al-Quran? Iya. Loh, kamu tidak percaya? Sekarang begini, coba sebutkan surat apa dalam Al-Quran itu. Kami akan baca berdua. Loh, apa kalian hafal Al-Quran? Iya, kami menghafalnya. Wih, langsung namanya Udin. Malu. Ya sudah tahu. Nah, akhirnya, ya sudah, terima kasih. Udin pulang dari diberitahu di fakultas itu, langsung masuk rumah, buka pintu kamar, langsung merobohkan diri. Ya Allah, saya merasa ditampar oleh kedua orang itu. Seharusnya saya yang kasih tahu mereka berdua, tapi justru kami yang dikasih tahu. Ya Allah, aku berjanji dari saat ini aku akan berusaha semaksimal mungkin, bangun sepertiga malam, mandi, mengenakan pakaian, pakai wangi-wangi. Saya akan selalu membaca Al-Quran. Dikerjakan akhirnya langsung semester berikutnya Mas Rudi, Pak Rudi ini ada di ranking awal dan tidak pernah terkalahkan sejak itu. Ini berkat membaca Al-Quran sampai di penghujung kehidupan beliau jadi orang yang nomor 1. Insya Allah Bapak-Bapak sudah tahu, tidak ada pesawat kalau terbang ketinggian sekian ribu kaki di atas awan, turunnya mesti mengalami retak sayap. Nah, itu setiap dibetulkan, setiap turun dibetulkan oleh orang-orang yang pintar saat itu. Tidak ada yang bisa membetulkan. Nah, kecuali Rudi ini dipanggil, baru setelah dibenahi, dicoba kembali, bahkan lebih tinggi dari sekian ribu kaki, terus turun. Sudah tidak retak lagi, akhirnya jadi orang nomor 1. Siapa kira-kira? Pak Profesor Dr. B.J. Haji Habibie Almarhum. Ini pesan beliau kalau bisa. Nah, itu artinya membaca Al-Quran itu bukan perintah beliau melaksanakan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Allah memerintahkan kepada kita ikra. Rasulullah tak bisa baca. Ma'ana biqari sampai 3 kali. Akhirnya ditutup oleh malaikat. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ila akhirih. Insya Allah sudah janji Pak hari ini. Insya Allah kita berusaha di penghujung Ramadan ini kita berusaha untuk diadakan setiap malam ini usulan kepala bidang pada tahunnya. Kalau nanti tidak ada yang dihubungi, saya berusaha untuk menggantikannya saja. Insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah. Alhamdulillah nasyukuru rajim. Allahumma wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ورغبة في الرزق ورغبة ربنا ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة لنا ووفاء لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة